Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Wa ba'du, kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa dimanapun berada, yang semoga Allah Azza wa Jalla senantiasa memberikan hidayah dan taufik kepada kita semuanya. Pada kesempatan kita kali ini, pertemuan kita kali ini, di tempat yang Allah Azza wa Jalla semoga memberkahi ini, akan kami sampaikan nasihat-nasihat sedikit, terutama adalah bagi keluarga-keluarga muslim yang mengharapkan keluarga yang sakinah, yang mengharapkan rumah tangga yang sakinah. Maka ada pesan yang pokok, yang penting, yang diantaranya menjadi pilar-pilar terbangunnya rumah tangga yang sakinah. Sesungguhnya pilar-pilar dari terbangunnya rumah tangga yang sakinah itu adalah adanya suami yang dia menjadi qawam, yang dia menjadi pemimpin, yang dia adalah mengarahkan, membina, memberikan pelindungan, memberikan yaitu nafkah, dan memberikan hak-hak yang dipimpin. Yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, adalah para suami, kaum laki-laki yaitu para suami, merekalah qawam, merekalah pemimpin, merekalah pembina, merekalah pendidik, merekalah yang memberikan pengayoman, merekalah yang juga memberikan jaminan akan nafkah-nafkah yang Allah wajibkan 'alan nisa, atas istri-istri mereka. Para ulama menyebutkan Allah telah menegaskan, telah menetapkan bahwa dalam rumah tangga itu ada kepemimpinan yang Allah SWT timpakan hak, Allah SWT bebankan kewajiban untuk memimpin pada laki-laki, itu pada suami. Apalah kiranya makna, apalah kiranya arti daripada kepemimpinan yang Allah SWT telah berikan kepada yaitu suami. Sekiranya suami yang Allah tetapkan sebagai pemimpin, kenyataannya tidak ditaati, kenyataannya tidak dipatuhi. Adanya pemimpin adalah untuk ditaati, adanya pemimpin adalah untuk dipatuhi. Oleh karenanya, pokok di antara pokok rumah tangga yang sakinah, setelah pemimpin yang bertanggung jawab, yang menunaikan kewajiban yang baik terhadap yang dipimpin, yaitu suami yang solih, yang bertanggung jawab, yang menunaikan kewajiban sebagai pemimpin, yang menunaikan hak-hak istri, yang menunaikan hak-hak jadi anak-anaknya dan yang selainnya. Yang kedua, pokoknya adalah ketaatan istri kepada suami. Ketaatan istri kepada suami adalah perkara yang begitu agung. Selain dia adalah penopang di antara salah satu dari tiang-tiang yang menopang terbangunnya rumah tangga sakinah, maka sesungguhnya posisi daripada ketaatan istri dalam rumah tangga yang sakinah memiliki posisi yang begitu agung bagi si istri yang taat kepada suami itu sendiri. Dan juga apabila istri itu taat kepada suami, dia akan mulia pada dirinya, dan dia akan dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena ketaatan dia kepada suami merupakan penunaian kewajiban, berarti ketaatan dia kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang mewajibkan istri untuk taat kepada suaminya. Allah Azza wa Jalla menjadikan salah satu sebab yang dengannya seorang istri mudah dimasukkan ke dalam surganya Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah dengan taatnya istri kepada suami. Di dalam hadis Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhuli al-jannata min ayyi abwabiha syi'ti." Apabila seorang istri dia menjaga penunaian salat 5 waktu, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya. Jika seorang istri dia telah menjaga penunaian puasa Ramadan, dia tunaikan dengan sebaik-baiknya.
Jika istri telah berusaha menjaga farjinya, menjaga kehormatannya. Jika seorang istri sudah berusaha menjaga kehormatan dirinya, menjaga kehormatan farjinya, dan jika istri sudah taat kepada suaminya, maka dengan 4 karakter, dengan 4 sifat ini, kelak apabila datang di hari kiamat dikatakan kepada istri ini, masuklah kamu ke dalam surga. Dari pintu-pintu surga mana saja yang kau inginkan. Ini adalah sebuah kemuliaan yang Allah SWT janjikan bagi istri-istri yang taat kepada suami. Dan kita akan sampaikan satu riwayat yang lainnya yang disebutkan oleh Imam Ibnu Majah pada hadis yang diriwayatkan dari sahabat Mu'ad ibnu Jabal radhiyallahu ta'ala anhu. Tatkala disebutkan oleh Mu'ad radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala Mu'ad ibnu Jabal datang dari Syam menuju Madinah, maka Mu'ad ibnu Jabal bersujud kepada Nabi SAW. Ketika Mu'ad datang ke Madinah menemui Nabi SAW, Mu'ad pun bersujud kepada Nabi SAW, bukan karena beribadah, bukan karena menyembah Nabi, bukan, tapi ada sujud penghormatan. Penghormatan yang diinginkan oleh Mu'ad kepada baginda Nabi SAW. Namun toh kemudian Rasul menanya kepada Mu'ad, menyoal kepada Mu'ad tentang kenapa dia sujud kepada Nabi SAW tersebut. Rasul mengatakan, ma hadza ya Mu'ad, sujud apa yang kamu lakukan kepadaku ini wahai Mu'ad? Kenapa engkau sujud kepadaku seperti ini wahai Mu'ad? Maka Mu'ad pun bercerita, waktu itu ya Rasulullah, aku datang ke Syam. Maka kedatanganku di Syam sana bertepatan dengan kondisi masyarakat yang ada di Syam, yang mereka sedang bersujud kepada kepala-kepala suku dan kepada pemimpin-pemimpin mereka. Mereka bersujud kepada kepala-kepala suku dan juga kepada pemimpin-pemimpin mereka, yaitu kepada ru'asa'ahum dan juga kepada umara'ahum. Mereka bersujud kepada kepala-kepala dan pemimpin-pemimpin mereka. Maka kata Mu'ad bin Jabal, fawaditu, maka aku ingin ya Rasulullah, aku berharap, aku ingin ya Rasulullah, aku senang ya Rasulullah pada diriku untuk aku melakukan yang seperti mereka lakukan kepada pemimpin, yang seperti mereka lakukan kepada kepala-kepala suku mereka, aku lakukan kepada engkau ya Rasulullah. Begitu yang disebutkan oleh Mu'ad bin Jabal. Maka Rasulullah kemudian bersabda, fala taf'alu fa inni law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin li ghairillah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jangan kalian lakukan kepadaku. Sesungguhnya sekiranya aku ini diperbolehkan untuk menyuruh orang, untuk menyuruh manusia, untuk memerintahkan manusia agar dibolehkan bersujud kepada selain Allah, maka yang paling patut aku perintahkan untuk sujud kepada selain Allah adalah aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Aku akan perintahkan istri untuk bersujud kepada suaminya. Walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la tu'addil mar'atu haqqa rabbiha, tidaklah seorang istri itu dianggap telah menunaikan hak Rabbnya. Tidaklah seorang istri dianggap telah menunaikan haknya Allah tabaraka wa ta'ala hatta tu'addiya haqqa zawjiha, sehingga dia tunaikan hak-hak dari suaminya. Walau sa'alaha nafsaha wa ya'ala qatabin la tamna'hu, kalau sekiranya istri itu diminta oleh suami untuk memberikan pelayanan sedangkan dia ada di atas tunggangan ontanya, maka dia tidak boleh menolak untuk yaitu dia segera melayani, memberikan pelayanan kepada suaminya. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati Allah SWT, dan saudara-saudaraku para istri dan para ummahat yang dirahmati Allah SWT, perhatikan poin-poin dari poin yang terakhir yang Rasul telah sebutkan di dalam hadis ini tadi. Persujudan, penghormatan yang dahulu pernah Allah syariatkan kepada para malaikat agar sujud penghormatan kepada manusia, yaitu kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, mau ketika datang di Syam,
beliau mendapati orang-orang yang ada di Syam, mereka pada menghormat dengan bersujud kepada pemimpin-pemimpin mereka. Dan maksud memberikan penghormatan yang demikian tentu adalah maksud yang baik. Maksud memberikan penghormatan adalah maksud yaitu yang mulia. Menghormati orang yang memang memiliki kemuliaan. Memberikan kehormatan kepada orang yang memang memiliki kehormatan adalah perkara yang mulia. Dan kita sepakat tidak ada orang yang lebih mulia, tidak ada orang yang lebih patut untuk dimuliakan melebihi baginda Nabi SAW. Namun ketika Mu'adz bin Jabal berkeinginan untuk memberikan persujudan penghormatan kepada beliau SAW pun, Mu'adz dilarang oleh Nabi SAW. Padahal beliau adalah manusia yang paling terhormat. Manusia seandainya diberikan penghormatan, beliau yang paling berhak untuk diberi penghormatan. Tetapi kenyataannya Rasulullah melarang. Tidak memperbolehkan umat ini memberikan penghormatan kepada baginda Nabi dengan cara bersujud kepada beliau. Ini menunjukkan bahwa benar-benar Nabi kita adalah Nabi yang tidak memiliki sedikit pun keinginan umatnya terjatuh pada ghulu, pada berlebihan di dalam menghormati, di dalam menyanjung, di dalam memuliakan dirinya beliau SAW yang memang belum memiliki kemuliaan. Tapi perhatikan apa yang dipesankan pada poin yang terakhir oleh Nabi SAW, yaitu pesan agar istri memperhatikan suami, agar istri memperhatikan hak-hak suami, agar istri mentaati dan patuh kepada suami, agar istri menunaikan hak-hak suami dengan sebaik-baiknya. Sekiranya ditimbang siapa sesungguhnya yang lebih terhormat, siapa yang lebih mulia, yang dengan kehormatan dan kemuliaannya kita hendaknya memberikan hak-hak berupa penghormatan, berupa kemuliaan dibandingkan Rasulullah dan para suami yang lain, maka tentu sepakat Rasulullah adalah yang lebih mulia, Rasul yang lebih harus dihormati. Tapi kenyataannya Rasulullah mengatakan dalam sabda beliau, "Lau sekiranya amuran ahadan an yasjuda li ghairillah." Kalau seandainya aku diperbolehkan memerintahkan seseorang bersujud kepada selain Allah, la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Sehingga seandainya itu diperkenankan, niscaya aku akan perintahkan istri agar sujud kepada suaminya. Agar sujud kepada suaminya. Tanyakan kepada diri kita, siapa suami? Dimanapun, di belahan bumi manapun, siapa suami? Di zaman manapun siapa suami yang lebih terhormat, yang lebih mulia, melebihi kemuliaannya baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan bukan Rasulullah, bukan Rasul memberikan hak kepada suami melebihi dihormatinya Nabi, bukan. Bukan memberikan kemuliaan kepada suami melebihi kemuliaan Nabi, bukan. Tetapi ini menunjukkan betapa agungnya, betapa mulianya, betapa terhormatnya hak-hak suami di hadapan para istrinya. Di hadapan para istrinya. Yang ini sinkron sekali dengan apa hadis yang telah kita sampaikan di awal. Bahwa ketaatan dan kepatuhan seorang istri kepada suami merupakan salah satu di antara sebab sifat dan karakter istri yang akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di penghujung hadis ini Rasulullah menyebutkan, di hadis ini Rasul menyebutkan, la tu'addil walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, la tu'addi al-mar'atu haqqa rabbiha hatta tu'addi haqqa zawjiha. Tidaklah seorang istri itu dianggap telah menunaikan hak Allah Rabbul Alamin Jalla wa'ala, sehingga dia tunaikan hak-hak daripada suaminya. Kaum muslimin dan juga kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, perhatikan bagaimana di antara penopang tegaknya rumah tangga yang sakinah, maka pilar-pilar penopangnya yang kedua adalah ketaatan dan kepatuhan istri kepada suaminya. Karena kepatuhan istri kepada suaminya adalah perkara yang tidak semata akan memberikan keberuntungan bagi si istri itu sendiri, akan tetapi adalah jaminan bagaimana terbangunnya rumah tangga yang sakinah. Karena ketika ada pemimpin
yang Allah telah kukuhkan kepemimpinan itu bukan mertua yang memberikan pengukuhan bahwa suami adalah pemimpin, bukan. Bukan juga orang tua, bukan juga orang tuanya yang memberikan pengukuhan bahwa suami adalah pemimpin, bukan. Tetapi Rabbul Alamin, Allah Jalla fil'ula, yang telah meneguhkan, yang telah mengukuhkan bahwa suami adalah pemimpin. Jika Allah telah kukuhkan dia adalah pemimpin, maka apalah artinya kepemimpinan? Apalah artinya duduknya suami sebagai pemimpin jika tidak ada yang mematuhi, jika tidak ditaati? Maka oleh karenanya benar bahwa kepatuhan dan ketaatan istri kepada suami adalah perkara yang mutlak sebagai penopang tegaknya bangunan rumah tangga yang sakinah. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semuanya, dan membimbing kita semuanya menjadi para suami yang bisa menjadi pemimpin yang qawam, yang benar, yang bisa menegakkan kebaikan-kebaikan di rumah tangga kita. Dan semoga Allah juga demikian memberikan hidayah taufik dan juga memberikan bimbingan kepada para istri, kepada kaum wanita, agar menjadi istri-istri yang bisa patuh dan taat kepada Allah Rabbul Alamin, dan bisa patuh dan taat kepada suami mereka, sehingga mereka akan bisa menunaikan hak-haknya Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allahumma amin. Wafaqqana Allah wa iyyakum ila kulli khairin. Wallahu ta'ala a'lam. Wa salawatullah wa salam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.